Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Trisno Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpers Official yang bisa kalian saksikan di YouTube channel. Dan hari ini kami mendapat kesempatan yang sangat berharga dari sosok tokoh Sumatera Selatan yang saya pastikan pemirsa Cukup Pedas mengetahui itu. Kanda Haji Nasrun Umar. Dan hari ini kita spesial dan diizinkan dan diterima baik oleh Kanda Nasrun Umar untuk melakukan siaran di kediaman beliau. Baik, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap sehat ya, Kanda. Alhamdulillah. Sampai hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Oh ya, sebelumnya Adinda ucapan dulu nih, selamat dulu. Kemarin sudah dilantik sebagai ketua FKPPI. Terima kasih. FKPPI Sumsel itu Forum Komunikasi Putra Putri Purnawiran TNI Polri. Oke. Bisa diceritain nggak seperti apa enggak? Terima kasih pertama kali saya sampaikan kepada Palembang Express dan manajemen, satu media yang menurut saya cukup representatif dan cukup besar, yang saya lihat selalu menyajikan berita dapat dipercaya, punya kualitas, berjalan on the right track, on the right rules. Maka saya merasa sangat terhormat bisa didatangi ke tempat kediaman saya dalam satu bentuk bincang-bincang yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih telah mengucapkan selamat atas pelantikan saya sebagai ketua keluarga besar PD6 FKPPI Sumatera Selatan periode 2022 dan sampai dengan 2027. Sebetulnya panjang ceritanya. Saya ini insya Allah selalu menjadi hamba Allah yang sangat dalam tanda kutip tahu diri. Saya memang dalam beberapa kurun terakhir, waktu terakhir, itu tidak pernah terlibat langsung dalam FKPPI. Tentu ada alasan. Alasan yang pertama karena memang kesibukan saya. Karena hidup pengabdian saya di aparatur sipil negara itu baru 36 tahun. Baru 36. Ya. Sebenarnya 1 Juli kemarin berusia 60 tahun. Jadi kalau di ASN itu saya lahir 11 Juni, di pensiunnya 1 Juli. Dimajukan sampai dengan akhir bulannya. Ini barangkali nggak banyak yang tahu itu. Sebenarnya saya sudah mendapat SK Presiden dan lulus dalam ujian analis kebijakan utama. Namun karena satu dan pertimbangan analis kebijakan utama itu belum saya pertimbangkan untuk saya ambil. Karena konsekuensinya adalah ketika analis kebijakan utama itu saya ambil, saya tetap menjadi ASN sampai dengan usia 65. Oh, tuh. Dan insya Allah di Sumatera Selatan, aku analis kebijakan utama ini baru 2 orang. Saya dan satu lagi yang lain. Nggak elok saya sebutkan namanya. Karena untuk jadi aku itu melalui proses yang cukup panjang. Rekam jejak dan terakhir ujian yang cukup rumit. Nah, tapi saya mempertimbangkan kalau 65 tahun saya tetap ASN, ini agak sedikit berada pada persimpangan jalan. Karena setiap manusia kan ada cita-cita. Saya ingin mencoba mengubah sedikit jalur kehidupan saya pribadi dari jalur tadinya seorang ASN untuk turun ke dunia politik. Itu
prolog saya ya. Kemudian terkait dengan FKPPI, sebagaimana saya sampaikan di depan tadi bahwa beberapa kurun waktu terakhir saya tidak terlibat langsung. Pertama karena kesibukan, saya sebutkan tadi dalam prolog tadi. Yang kedua karena saya merasa orang tua saya hanya karirnya sebatas letnan 2. Letdan. Ya. Pama yang terendah, perwira pertama yang terendah. Karena beliau mengundurkan diri karena satu dan lain hal. Dan semuanya tercatat dengan baik di Kodim, di LVRI, di Babin Pepcat. Insya Allah semuanya terdata dengan baik. Itu yang menyebabkan saya dalam tanda kutip tahu diri. Karena ketua-ketua sebelum ini adalah mantan KSAD, papanya, mantan pejuang, kolonel, ini letnan 2. Itu yang menyebabkan saya tidak begitu berkiprah karena dua hal ini tadi. Tapi ketika di bulan November atau Oktober, saya kedatangan beberapa fungsionaris PD6 yang ketika itu kehilangan sosok ketua yang namanya Bapak Insinyur Haji Muzakir Saisohar. Karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya. Mereka meminta saya untuk dapat terjun ke FKPPI secara langsung. Karena FKPPI agak berbeda dengan organisasi massa lain. Saya tidak berani mengatakan eksklusif, tapi kalau bukan anak TNI Polri, tidak bisa masuk di situ. Berbeda dengan ormas-ormas lain. Nah itu yang menyebabkan kelihatan ada krisis di sana. Akhirnya karena saya lihat kegigihan dan kekuatan tekad adik-adik saya yang ada pada saat itu, saya manusianya adalah sebagai hamba Allah. Kalau sudah saya terima dengan satu kata, Bismillahirrahmanirrahim, saya terima dengan seluruh yang saya miliki, dengan keterbatasan yang saya miliki, tenaga, pikiran, bagaimana FKPPI di depan. April 2022, tanggal saya lupa 23 atau 24, ada musda laksanakan dan terpilih secara aklamasi. Dan pelaksanaannya, pelantikannya dilakukan kemarin di Aula Sudirman Kodam 2 Sriwijaya. Dilantik langsung oleh Ketua Umum PPFKPPI Pusat, Bapak Ponco Sutowo. Dan kita merupakan pengurus daerah yang kedua setelah Kalimantan Selatan, kalau saya tidak salah, dilantik ke kita. Seperti itu kira-kira jalannya. Ya. Mungkin apa ya, kalau dilihat dari jenjang profesi dari Kanda kan terakhir sebagai sekretaris daerah Sumatera Selatan, dan itu menjadi apa ya, salah satu kepemimpinan yang mungkin menurut pengurus FKPPI bisa mengayomi organisasi itu seperti ya, itu. Begini barangkali, dengan segala kerendahan hati saya mengatakan bahwa kita bicara normal, apapun organisasinya, dia ingin dinakodai oleh seseorang yang track recordnya jelas, integritasnya jelas, dan semua persyaratan-persyaratan di belakangnya itu jelas. Saya tidak berani mengatakan bahwa kedudukan saya sebagai sekretaris daerah kemudian dilanjutkan menjadi PJ Bupati Muara Enim itu menjadikan pilihan ataupun prioritas pilihan mereka. Tidak berani saya mengatakan demikian. Tapi mungkin itu, ya mungkin itu. Apalagi perlu juga saya ceritakan bahwa dalam karir saya sebagai ASN, dalam jabatan yang pernah saya emban, saya 4 kali eselon 4, 3 kali eselon 3, 8 kali eselon 2 setingkat kepala dinas di provinsi dan sekda Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah sampai hari ini, ulangi alhamdulillah, berkat doa semua, berkat ridho Allah Subhanahu wa taala,
saya terlepas dari segala persoalan-persoalan yang memungkinkan bagi seorang ASN mendapat suatu masalah. Alhamdulillah sampai hari ini 30 tahun pengabdian. Mungkin karena prestasi itu juga Kanda bisa terpilih sebagai analis kebijakan utama tadi mungkin kan. Memang dalam salah satu ujiannya Itu ya. bagaimana cara saudara untuk dapat menyelesaikan satu masalah dengan menganalisis kebijakan-kebijakan daerah yang saudara anggap benar dan terasa dirasakan oleh masyarakat. Itu barangkali salah satu ujiannya seperti itu. Nah, kenapa lantas tidak diambil tuh? Kalau saya ambil, saya tidak bisa terjun ke dunia politik. Itu pilihan kan. Hidup ini pilihan kalau menurut saya. Tidak ada pilihan itu yang tanpa resiko sekecil apapun. Teman-teman saya di Jakarta, di kementerian, banyak mengatakan, Bang, kenapa tidak diambil? Setelah saya jelaskan, oh, that's right, itu adalah pilihan. Ya. Perlu juga ditambahkan bahwa dalam kedudukan saya sebagai sekretaris daerah Provinsi Sumatera Selatan, saya juga terpilih menjadi ketua Forum Sekda seluruh Indonesia. Dan itu baru pertama. Mudah-mudahan kalau siklusnya bisa lagi, alhamdulillah. Tapi akan sangat sulit, 34 provinsi punya hak yang sama. Dengan pandangan dan analisa serta penilaian tersendiri. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Dan seluruh rekan-rekan Sekda seluruh Indonesia. Karena harus dipilih oleh seluruh Sekda se-Indonesia. 34 provinsi, plus 514 kabupaten dan kota, 548 Sekda, baik provinsi maupun kabupaten, yang melaksanakan pemilihan itu. Bagus aklamasi. Saya alhamdulillah di Lombok, April tahun 2018. Dalam konteks sebetulnya saya baru Sekda yang masih muda, karena 2017 baru 1 tahun. Saya dipilih menjadi ketua Porsesdasi seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada lagi putra daerah kita yang bisa menjadi ketua Porsesdasi pada tahun-tahun berikutnya. Dan itu jadi prestasi juga itu, Sekda Sumatera Selatan memimpin seluruh Sekda Sumatera di Indonesia. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, saya tidak pernah berani mengatakan itu prestasi, tapi itu bagian dari tanggung jawab, destiny dan takdir kita sebagai hamba Allah di dunia. Oke, saya tertarik ke analis kebijakan utama ini, Kanda. Pada seleksi aku tadi itu apakah waktu itu Kanda memaparkan kebijakan daerah yang baik untuk dilaksanakan di Sumatera Selatan atau indikatornya begini, yang banyak ditanyakan adalah apakah saudara pernah merasakan kebijakan itu dirasakan masyarakat dan mana yang tidak dirasakan masyarakat. Di sana saya jelaskan kebijakan apapun di dalam satu kebijakan daerah ini, apakah dia perda, apakah dia pergub, apakah dia perbub, apakah dia perwali, apakah dia SK gubernur. Harapan kita semua harus dikaji secara mendalam. Makna yang terakhir adalah bagaimana kebijakan itu bisa sampai kepada maslahatnya masyarakat yang kita kelola. Itu baru dianggap kebijakan yang, mohon maaf saya katakan, rasional, punya manfaat buat masyarakat. Karena hakikinya pemerintahan itu ada untuk mengelola bagaimana tata kelola pada masyarakat itu arahnya adalah kesejahteraan pada masyarakat. Dan di Sumatera Selatan hanya 2 orang tadi yang termasuk Kanda. 2 orang ya, kalau sampai yang saya ketahui, nggak tahu mungkin ada tambahan, nggak tahu saya. Wah, berarti pemirsa Cukupedes, Kanda Dr. Nasrun Umar ini bisa dikatakan ya pakar kebijakan publik. Nggak mau saya dikatakan pakar. Nggak mau juga. Saya baru pada tahapan belajar menganalisis itu. Barangkali kalau saya sudah masuk, kemudian saya belajar 5 tahun, tetap saya nggak mau dikatakan pakar. Karena hidup ini menurut saya maknanya adalah belajar, belajar, dan belajar. Karena ada kata-kata orang bijak, never old to study. Tidak ada kata tua untuk belajar. Maka saya katakan belajar itu, saya menjadi dokter pada usia 58 tahun. Dan saya tidak merasa terlambat. Itu tadi, never old to study. Luar biasa. Jadi yang Dinda pikirkan sekarang ini, ilmu kebijakan, analis kebijakan utama yang Kanda miliki itu ya mungkin
sangat cocok dan baik jika diterapkan menjadi kepala daerah, memimpin kepala daerah seperti komandan. Tapi memang dari beberapa informasi yang Dinda terima juga, karena salah satu nama yang muncul ke publik untuk pemilihan ini. Bagaimana mungkin karena menanggapi itu? Mungkin saya mulai dari persoalan cita-cita. Ada juga saya katakan man without ambition as a bird without wings. Manusia tanpa ambisi bagaikan burung tanpa sayap. Ambisi di sana saya analogkan dengan cita-cita. Pasti setiap orang punya cita-cita. Ketika karir saya di ASN sudah sampai puncak, Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Kalau ASN, Panglima ASN Sumatera Selatan. Nah silahkan. Itu dikatakan oleh Adinda ya, bukan kakak yang mengatakan. Iya, siap. Tapi ketika sudah sampai pada jabatan tertinggi dan pangkat tertinggi 4E, yang saya bisa katakan itu nuansa yang berbeda dari jabatan politis. Jabatan politis siapapun bisa, elektabilitas tinggi, dikenal, disayangi, dipilih. Jadi pejabat publik. Tapi kalau namanya pejabat karir tidak demikian. Ada tatanan-tatanan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilalui. Tanpa persyaratan itu nggak bisa. Iya. Contoh, untuk jadi seorang kepala dinas provinsi minimal pangkatnya 4B. 3 kali sudah menjabat eselon 3 atau minimal 2 kali. Untuk menjadi sekda provinsi minimal sudah 3 kali eselon 2. Apakah itu 2B atau 2A? 3 kali. Ketika itu belum dicapai, tidak punya hak untuk ikut dalam pencalonan dalam bidding sekda. Sama juga di kabupaten. Untuk jadi sekda kabupaten minimal 2 kali. Kalaupun misalnya ada yang 1 kali, itu kebijakan basicing dari kepala daerah. Karena satu pertimbangan yang memang merupakan kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah. Dalam karir sebagai ASN, alhamdulillah saya sudah sampai pada tingkat yang barangkali saya dengan segala kerendahan dan mengatakan sudah tertinggi. Pangkat tertinggi. Jadi itu fakta. Pengalaman 36 tahun. Tapi karena saya sekda, saya hanya diam pada tatanan sebagai pemerasaran kepada kepala daerah. Karena kalau diterima tadi. Ya, kalau diterima alhamdulillah sampai itu urusan. Walaupun belum tentu pasti benar, belum tentu. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau misalnya dianggap tidak sama visi atau tidak sama ide, tidak setuju atas konsep itu, ya tentu kepala daerah punya konsep lain yang belum tentu lebih jelek, belum tentu, mungkin lebih bagus, banyak lebih bagusnya. Tapi ada rasa di sini. Kapanlah saya bisa melakukan kebijakan itu sendiri? Rasanya nggak berlebihan kalau manusia boleh punya cita-cita. Oh iya dong. Nah, itulah kira-kira. Kalau ditanya itulah kira-kira. Maka saya katakan kemarin dalam pelantikan itu, dalam pidato saya dan sambutan saya minta seluruh kader FKPP untuk punya jiwa pengabdian. Baru itulah kader-kader terbaik FKPP yang nanti akan dilihat oleh orang tua dari atas sana yang telah mendahului kita. Mereka akan bangga bahwa putra-putra mereka masih meneruskan perjuangan dan niat mulia mereka. Itu saja. Menjalankan warisan dari orang tua. Iya, nilai-nilai itu mereka teruskan. Iya. Oke, menarik sekali ini. Tapi dari perbincangan ini ya mungkin ada beberapa poin yang Dinda bisa simpulkan. Ya. Jadi yang pertama, Kanda sudah memiliki ilmu terkait dengan kebijakan utama nih. Dan itulah modal, kalau menurut Adinda nih, modal yang sangat baik dalam mengambil kebijakan-kebijakan di daerah. Dan yang kedua tadi Kanda sampaikan bahwa hidup ini adalah pengabdian. Ya. Jadi dimanapun, walaupun ASN sudah sampai puncak tertinggi, namun bukan menjadi kepuasan hati untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah mungkin ada pesan khusus nggak nih Kanda yang bisa Kanda sampaikan kepada pemirsa Cukup Pedas? Oh ini programnya Cukup Pedas ya? Oke. Terima kasih ini sekali lagi kepada siapapun yang menjadi arranger daripada program Cukup Pedas ini. Saya sangat bersyukur
di tengah plus minusnya, di akhir pengabdian saya dipercaya oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur sebagai PJ Bupati Muara Enim. Walaupun dalam konteks tidak memiliki kewenangan penuh, karena semua harus dikonsultasikan dengan Gubernur. Tapi paling tidak saya belajar selama 1 tahun 3 bulan saya menjadi pimpinan satu daerah. Ternyata memang tidak gampang. Begitu banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Karena setiap langkah kita, sebanyak-banyak orang yang senang, sebanyak-banyak itu juga orang yang tidak senang. Tapi jangan pernah menyerah pada kondisi itu. Kembali lagi yakinkan pada diri kita. Kebijakan itu kita ambil dengan satu tujuan dan satu tujuan. Bagaimana masyarakat kita bisa tersenyum. Dan menurut saya, itulah nilai ibadah jadi seorang pemimpin. Dan tidak gampang membuat masyarakat kita tersenyum. Saya pernah memimpin Muara Enim 1 tahun 3 bulan. Saya masuk ke sana, saya istilahkan adanya turbulensi yang luar biasa. 3 bupati terakhir, karena satu dan lain hal tidak dapat menjalankan tugasnya. Saya datang. Yang pertama saya lakukan adalah memberikan rasa semangat, spirit, dan percaya diri kembali harus diangkat dari seluruh ASN. Karena tanpa itu, kalau ASN-nya tidak semangat lagi, penyelenggara pemerintah tidak semangat lagi, bagaimana rakyat yang mau kita urus? Dan itu saya lakukan, alhamdulillah. Pelan tapi pasti, semuanya terbangkitkan motivasinya. Kemudian setelah itu saya mulai baru melihat apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat, yang harus dirasakan oleh masyarakat. Sebagai satu contoh, health coverage atas bidang kesehatan. Universal health coverage. Itu 100% insya Allah yang pertama kalau saya tidak salah. Ya. Nanti saya katakan yang pertama, kabupaten lain katakan, makanya katakan kalau tidak salah. Universal health coverage yang pertama. Itu Kabupaten Muara Enim. Tapi ternyata ketika saya masuk, masih banyak noktah kata kecil di ujung sana. Yang masyarakat tidak tersentuh oleh kesehatan. Nah saya tidak perlu tentang apa yang dikatakan di atas kertas. 100% universal health coverage. UHC. Tak penting bagi saya. Tapi yang penting bagi saya masuk ke dalam untuk menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri. Apakah rakyat bisa menerima saya dengan tersenyum? Ternyata belum semua daerah masyarakat bisa menerima saya tersenyum. Ini kemudianlah yang membuat saya masuk. Ada satu anak cerebral palsy, keterbelakangan. Ibunya seorang janda, hidup di tengah kebun karet, menyadap karet ibunya. Anak cerebral palsy itu ditinggalkan oleh ayahnya pada waktu dia masih bayi. Kemudian ketika ibunya nyadap karet, jadi buruh calap karet, dia tinggal di rumah sendiri sampai jam 6 sore. Apakah kita tidak merasa punya tanggung jawab moral terhadap anak ini? Dan ini boleh cek and rechecking dengan camat-camat yang pernah saya datangi. Anak-anak dengan thalassemia, ada anak dengan ini, ada anak dengan ini. Semuanya insya Allah, ketika saya terdengar saya akan datang. Saya akan katakan kepada seluruh petugas yang terkait dengan tupoksinya, lakukan yang terbaik. Karena inilah pengabdian yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Pemimpin harusnya menangis terlebih dahulu ketika dia melihat masyarakatnya tidak bisa tersenyum. Sebenarnya itu hakikinya pemimpin. Buat saya pribadi cukup. Cuma saya masih ada yang tertinggal. Ingat kata orang tua atau Al-Quran mengatakan bahwa nilai manusia dilihat dari betapa besar martabat dia terhadap manusia dan anak Allah yang lain. Sholat buat kita, puasa buat kita, itu. Tapi yang disayang Allah ketika kita membantu hamba Allah yang memang memerlukan bantuan kita, dan itu pemimpin harus hadir. Mohon maaf, aku kalau dipancing begini, itulah yang ada di hati saya.
Apa adanya. Nggak ada. Saya tidak merasa mampu berpikir, tidak. Saya belajar dan belajar. Belajarnya bagaimana? Dari situasi yang ada di sekeliling saya. Karena maka bagi saya semuanya adalah guru yang terbaik buat saya. Lingkungan, tentu guru formal ada yang bimbing kita sekolah dari SD, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dan kalau saya ditanya tentang kebijakan orang lain, saya tidak pernah akan jawab. Karena saya tidak pernah mengkoreksi kebijakan orang lain. Silahkan orang hidup pada masa masing-masing. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya silakan. Siapa yang menjadi penilai? Masyarakat yang kita kelola. Ya makanya tidak berani tadi nanya soal itu. Tidak akan saya jawab karena tidak karena tahu tidak bakal dijawab. Tidak akan. Oke, makasih banyak Anda Haji Nasrul Umar. Ya cukup banyak pelajaran yang kita ambil tadi dari penjelasan Bapak Dr. Haji Nasrul Umar, dan kita tunggu strategi apa yang akan dilakukan beliau untuk membangun sebuah daerah, khususnya Kota Palembang. Baik, saya Trisno Rusli. Saya closing statement. Ya. Cukup satu kata kunci. Kalau ingin bangun satu daerah, kenali potensinya. Siap. Kenali kebutuhan masyarakatnya. Laksanakan dua hal ini dengan satu kepemimpinan yang mengerti akan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Cukup itu. Kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, saya yakin dan percaya siapapun orangnya, insya Allah dia akan berhasil memimpin negeri itu, dimanapun negeri itu berada. Karena dua hal itulah yang barangkali yang bisa membuat, kembali lagi saya katakan, masyarakat kita tersenyum. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya.